Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rati di Mami Beluga Investing. Hari ini saya bahas beberapa saham di Bursa Efek Indonesia yang ada kata Astra-nya. Saham-saham itu antara lain, 1. Astra International dengan lambang ASII, 2. Astra Auto Parts dengan lambang AUTO, 3. Astra Grafia dengan lambang ASGR, dan 4. Astra Agro Lestari dengan lambang AALI. Dari analisa sederhana saya ketemu 1 ke 4 perusahaan ini tidak pernah merugi di 10 tahun belakangan ini. 2, 3 dari 4 perusahaan ini lumayan tahan krisis. 3, saat krisis sepertinya pasar tetap melakukan pembelian kendaraan, akan tetapi menunda servis dan pembelian suku cadang. 4. ASII sepertinya patut saya pertimbangkan untuk alokasi dana. Itu kalau ada ya. Oke, bagaimana saya bisa sampai ke kesimpulan ini? Simak analisa saya lebih lanjut. Oh iya, jangan lupa subscribe ya. Dan juga like, supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten seperti ini. Oke, disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir, tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal. Kalau ada yang punya masukan, silakan tulis di komentar. Apa yang saya kemukakan di channel ini jangan dianggap sebagai nasihat keuangan. Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi. Rencana saya adalah membeli saham dan pegang selama masih masuk akal. Jadi bagi yang jual beli saham atau trading, mungkin apa yang saya kemukakan di video ini akan kurang sesuai. Tapi kalau tertarik, silakan nonton sampai selesai. Oke, kita kembali ke topik sekarang. Karena semua emiten yang saya bahas di sini ada kata Astra-nya, saya ingin bahas apa hubungan antara mereka ini. Astra International dengan kode saham ASII adalah induk perusahaan dari Astra-Astra yang lain. Anak-anak perusahaannya banyak sekali dan di berbagai bidang. Bidang-bidang usahanya dikelompokkan menjadi 7 bidang, yaitu 1. Otomotif, 2. Jasa keuangan, 3. Alat berat, tambang dan energi, 4. Agrobisnis, 5. Infrastruktur dan logistik, 6. Teknologi informasi, dan 7. Properti. Salah satu yang sering muncul di timeline saya sebenarnya adalah United Tractors dengan kode saham UNTR. Saya belum pelajari bagaimana kinerja UNTR. Mungkin di video lain ya, nanti ya. Dari laporan keuangan 2019, ASII atau Astra International, induk perusahaan Astra di layar, adalah salah satu investor dari Gojek. Oke, ASII sendiri adalah pemegang hak distribusi kendaraan roda 4 Daihatsu, Isuzu, Toyota, dan kendaraan roda 2 Honda. Oke, merek-merek ini bukan sekali di Indonesia ya. Oke, itu dilakukan melalui kepemilikannya yang besar di PT Astra Daihatsu Motor, PT Isuzu Astra Motor Indonesia, PT Toyota Astra Motor, dan PT Astra Honda Motor. Astra tampaknya juga perusahaan yang sudah lawas. Dia didirikan di tahun 1957. Dalam rentang waktu dari berdiri sampai dengan saat ini, Astra sudah melewati beberapa krisis, jadi sudah tahan banting. Kalau dilihat dari komposisi sahamnya, bisa dibilang ASII sudah dikuasai asing, karena 51% sahamnya dipegang oleh Jardine Cycle and Carriage Limited, Singapura. Hari ini kita akan membahas, seperti yang saya kemukakan di awal, 4 perusahaan. Pertama, induk usahanya yaitu Astra International dengan lambang ASII, 2. Astra Auto Parts dengan lambang AUTO, 3. Astra Grafia dengan lambang ASGR, dan 4. Astra Agro Lestari dengan lambang AALI. Oke, sekarang kita lanjut ke anak perusahaannya. Kita mulai dari Auto atau Astra Auto Parts. Astra Auto Parts adalah salah satu anak perusahaan ASII yang bergerak di bidang produksi dan distribusi komponen dan suku cadang otomotif. Baik itu kendaraan roda 2, roda 4, dan banyak roda. Oke, dari segi kepemilikan, 80% saham auto dipegang oleh ASII atau Astra International. Oke, berikut adalah Astra Grafia dengan kode saham ASGR. Astra Grafia adalah salah satu anak perusahaan Astra International di bidang teknologi dan informasi. ASGR sendiri berfokus di usaha printing dan servis digital. Astra Grafia juga partner eksklusif dari Fuji Xerox. Astra International atau ASII memegang hampir 77% dari saham ASGR. Terakhir adalah Astra Agro Lestari dengan kode saham AALI. Perusahaan ini bergerak di bidang agribisnis, mulai dari perkebunan, pengangkutan, dan pengolahan. Beberapa lini bisnisnya antara lain 1.
perkebunan kelapa sawit. 2. Pembibitan dan pembiakan sapi potong. Yang ini sepertinya tumpang sarikan dengan perkebunan kelapa sawit. Oke, yang ketiga, minyak goreng. Untuk ini saya tidak ketemu produk minyak gorengnya yang saya kenal ya sejauh ini. 4. Jasa pengangkutan. Dan 5. Termasuk juga jasa konsultasi. ALI bisa saya bilang termasuk perusahaan milenial ya, karena didirikan di tahun 1988 dengan nama PT Surya Raya Cakrawala. Namanya baru berubah menjadi Astra Agro Lestari di tahun 1997, yang termasuk merger dengan perusahaan agribisnis lainnya. Hampir 78% sahamnya dipegang oleh Astra International. Nah, sekarang kita lanjut melihat angka-angka kinerja dari ASII, Auto, ASGR, dan AALI lebih dekat. Kita akan lihat EPS atau earning per share, PE ratio atau price to earning ratio, dan dividennya. Saya juga akan bagi berapa harga nyaman dari perusahaan-perusahaan ini versi saya. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana kinerja perusahaan bersaudara ini ya. Untuk ini saya lihat bagaimana perkembangan laba per sahamnya atau earning per share. Mulainya dari sini ya. Singkatnya earning per share yaitu EPS. Kalau ada yang perlu penjelasan apa itu EPS, saya cantumkan link ke video saya mengenai EPS di bagian deskripsi. Oke, kita kembali ke grafik ya. Di layar saya plot EPS dari keempat perusahaan hampir 10 tahun terakhir dari tahun 2010. Di grafik saya juga beri garis hijau untuk menandakan level 0, di mana kalau EPS-nya di bawah garis itu artinya perusahaan sedang merugi. Sekilas, kita lihat lagi ke grafik, kita lihat sampai dengan tahun 2019, dari tahun 2010, keempat perusahaan ini tidak ada yang merugi. Walaupun laba per sahamnya turun naik. Oke, sekarang kita lihat lagi, kita mulai satu persatu dari induk perusahaannya, yaitu Astra International atau ASI. Grafiknya ada di sebelah kiri atas, garisnya berwarna merah. ASI sempat mengalami penurunan laba yang lumayan signifikan di tahun 2011, di mana kemudian meningkat lagi di tahun 2012, bahkan lebih tinggi daripada tahun 2010. Dan kemudian labanya stabil sampai dengan tahun 2014. Di tahun 2015, EPS ASI sempat turun dan kembali meningkat di tahun berikutnya, tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Oke, sekarang kita lanjut ke Astra Auto Parts atau Auto, yang grafiknya di sebelah kanan atas berwarna biru muda. Di grafik EPS kita lihat laba Auto sempat turun drastis dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Pendapatannya mulai pulih kembali dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Tapi belum setinggi pendapatannya di tahun 2011. Oke, selanjutnya kita lihat Astragrafia atau ASGR. Grafiknya ada di sebelah kiri bawah berwarna ungu. Selama 10 tahun terakhir, tampaknya tidak ada penurunan laba yang tajam dibandingkan dengan induk perusahaannya ASI atau Astra Auto Parts atau Auto. Akan tetapi dari tahun 2014 sampai dengan 2019, EPS-nya juga tidak ada meningkat secara signifikan ya. Jadi labanya cenderung mendatar. Oke, terakhir kita lanjut ke AALI atau Astra Agro Lestari. Tren kinerjanya AALI sepertinya menurun di 10 tahun terakhir, di mana laba per sahamnya hampir nol di tahun 2019. Penurunan tajam juga terjadi di tahun 2015 dan 2013. Seakan tahun ganjil bukan tahun yang bagus untuk AALI. Oke, sejauh ini keempat perusahaan ini sepertinya solid ya. Hanya AALI yang cukup mengkhawatirkan, walaupun 10 tahun belakangan ini tidak pernah rugi. Kita sudah melihat di analisis-analisis sebelumnya ada beberapa perusahaan yang rutin merugi. Tapi ini, keempat perusahaan ini tidak ada yang merugi selama 10 tahun ke belakang, 2010 sampai dengan 2019. Oke, selanjutnya saya ingin lihat seberapa tahan keempat perusahaan ini terhadap krisis pandemi COVID-19 yang dirasakan di tahun lalu, yaitu tahun 2020. Oke, untuk itu saya plot laba per saham di masing-masing kuartal dari tahun 2019 sampai dengan 2020. Saya kumpulkan datanya untuk 7 kuartal yang lalu. Saat video ini disiapkan, yaitu tanggal 16 Januari 2021, laporan kuartal keempat 2020 belum tersedia. Jadi angka EPS yang saya sajikan di layar adalah EPS sampai dengan kuartal ketiga.
Oke, angka EPS yang saya sajikan di layar adalah EPS di kuartal itu saja, selama periode 3 bulan. Angkanya bisa berbeda dengan angka EPS di laporan kuartal perusahaan, karena biasanya angka EPS yang tertera di laporan keuangan perusahaan adalah EPS berjalan atau penjumlahan dari kuartal-kuartal sebelumnya di tahun yang sama. Oke, dari keempat perusahaan ini kita lihat di layar kembali grafiknya, cuma Auto yang sempat merugi di tahun 2020, yaitu di kuartal kedua tahun 2020. Di layar kita bisa melihat grafik Auto di sebelah kanan atas yang berwarna biru muda ya. Di kuartal-kuartal sebelumnya, EPS Auto konsisten di atas garis nol, artinya tidak merugi. Tapi kemudian di kuartal kedua tahun 2020, EPS-nya menurun drastis ke angka minus 80-an per saham. Bagusnya EPS-nya naik kembali di kuartal ketiga ke kisaran belasan rupiah per saham. Lanjut ke ASII, induk perusahaannya. Grafiknya ada di sebelah kanan atas. Salah kiri atas, maaf. Malah pencatatan peningkatan laba di kuartal kedua tahun 2020 dia lebih tinggi ya. Pendapatannya lebih tinggi dari kuartal 1 tahun 2020 dan juga lebih tinggi dari kuartal yang sama di tahun 2019. Tapi kemudian turun lumayan drastis di kuartal ketiga ke kisaran sekitar 60-an per saham. Lebih rendah daripada periode yang sama di tahun sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjut ke ASGR. Grafiknya berwarna ungu di kiri bawah. ASGR mengalami penurunan laba yang cukup banyak di kuartal pertama 2020 setelah mengalami peningkatan drastis di kuartal keempat 2019. Kemudian EPS ASGR meningkat tipis lagi di kuartal kedua dan ketiga tahun 2020. Terakhir, AALI di pojok kanan bawah. Walaupun labanya turun di kuartal kedua 2020, dia tidak sempat merugi. Kelihatannya turun drastis dari kuartal pertama ke kuartal kedua karena labanya di kuartal pertama meningkat drastis, sangat tinggi kalau dibandingkan dengan laba di periode yang sama ataupun laba di periode-periode yang lain, kuartal yang lain di tahun 2019. Tapi kalau dibandingkan laba di kuartal kedua tahun 2020 ini tidak terlalu rendah kalau dibandingkan dengan kinerja laba di tahun 2019. Hal yang cukup baik adalah labanya kemudian meningkat drastis lagi di kuartal ketiga tahun 2020 ke kisaran sekitar 90-an rupiah per saham. Angka yang cukup besar kalau dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, tahun 2019. Kelihatannya hanya Auto atau Astra Auto Parts yang sangat terpengaruh secara negatif dari pandemi. Dari sini saya sedikit bercocok logi ya, di mana tampaknya walaupun pandemi masyarakat tetap beli kendaraan, tapi menunda servis kendaraan. Selama pandemi, ASII tidak merugi, sedangkan Auto merugi. Servis yang tertunda juga kemungkinan gara-gara banyak bengkel yang tutup. Oke, sekarang mari kita lihat seberapa banyak dari laba ini yang dibagikan ke pemegang saham. Oke, di grafik saya plot jangka waktu yang lumayan lama ya, 5 tahun. Dividen perusahaan yang dibagikan oleh keempat perusahaan ini selama 6 tahun sebenarnya ya, 6 tahun dari 2014 sampai dengan 2019. Besaran dividennya saya plot sebagai nokta-nokta tebal dihubungkan dengan garis tebal. Sebagai perbandingan, supaya kita tahu seberapa banyak laba yang dibagikan, saya juga plot EPS-nya sebagai garis tipis. Oke, perlu diingat laba tahun ini dibagikan tahun depan. Misalnya laba tahun 2014 dibagikan tahun 2015. Secara singkat, keempat perusahaan Astra ini rajin membagikan dividen selama 6 tahun terakhir. Dan besar kemungkinan dividen akan dibagikan lagi untuk laba 2020. Artinya dibagikan di tahun 2021 ya. Kecuali untuk Auto. Auto sampai kuartal ketiga, seperti yang kita lihat di grafik sebelumnya, di layar sebelumnya, dia masih merugi. Dan juga secara keseluruhan, tahun 2020 tampaknya dia bakal tetap mencatat kerugian. Jadi Auto kemungkinan tidak akan membagikan dividen di tahun 2021. Oke, kemudian rasio laba yang dibagikan sebagai dividen oleh ASII, ASGR, dan Auto saya rasa cukup masuk akal, kecuali AALI. Kita lihat sekarang lebih dekat ke AALI. Grafiknya di kanan bawah berwarna abu-abu. ALI membagikan dividen sesuai laba yang didapatkan, tinggi saat laba banyak dan kecil saat laba berkurang.
AALI biasanya membagikan antara 30 sampai dengan 50% labanya, kecuali di tahun 2016 dan 2019, di mana laba yang dibagikan sebagai dividen mendekati angka 80%. Lumayan tinggi ya. Di tahun 2019, persentase laba yang dibagikan lebih tinggi lagi, yaitu 83%. Oke. Lanjut ke ASII di sebelah kiri atas, warna merah ya, garisnya. Dividen ASII sepertinya lumayan stabil. Dividennya juga mengikuti laba perusahaannya. Persentase laba yang dibagikan berkisar antara 30 sampai dengan 50%. Saya rasa ini cukup masuk akal ya. Oke, lanjut ke ASGR di pojok kiri bawah, warna ungu. Seperti induknya, ASGR juga membagikan dividen sesuai laba perusahaannya. ASGR membagikan antara 29 sampai dengan 60% labanya sebagai dividen. Oke, terakhir Astra Auto Parts. Grafiknya ada di kanan atas, warna biru. Jumlah dividennya saya rasa lumayan masuk akal juga, karena jumlahnya mengikuti laba perusahaannya, walaupun tidak begitu mengikuti tren yang sama ya. Persentase yang dibagikan sempat tinggi sekali, yaitu di tahun 2016, yang mencapai 74%. Kedua tertinggi yaitu di tahun 2018, yaitu di angka 71%. Tetapi sebagian besar laba yang dibagikan adalah antara 27 sampai dengan 40%. Oke, selanjutnya setelah kita tahu seberapa banyak laba yang dibagikan atau dividen yang dibagikan selama 6 tahun belakangan ini, selanjutnya saya ingin lihat seberapa prospek saya untuk memiliki perusahaan ini. Oke, untuk melihat prospeknya, saya menanamkan dana saya di perusahaan ini. Prospek saya menanamkan dana di perusahaan ini, saya lihat price to earning ratio-nya atau singkat PE. Menurut beberapa orang, beberapa video sering juga disebut PER. Mirip gas, PER ya. Oke, untuk yang perlu diingat, apa itu PE? Videonya penjelasan saya tentang PE saya cantumkan di deskripsi. Oke, kita lihat di layar. Di grafik ini saya plot PE dari 8 kuartal terakhir. Besaran PE-nya saya plot sebagai nokta-nokta tebal dihubungkan dengan garis tebal. Di setiap garis saya juga plot garis hijau dan merah putus-putus. Garis hijau menandakan level di mana PE-nya tepat di angka 10 dan garis merah putus-putus adalah PE 0. PE di bawah garis merah menandakan perusahaan sedang merugi. Kalau di atas garis hijau, saya anggap valuasi perusahaannya atau nilai perusahaannya sedang kemahalan. Jadi PE di antara garis hijau dan merah, saya anggap daerah saya bakal pertimbangkan untuk mengalokasikan dana. Ini dengan catatan kalau saya sedang ada dana. Oke, kita mulai dari induk perusahaannya ya. Di layar kita lihat Astra International atau ASI. Untuk ASI sampai kuartal pertama 2020, PE-nya mulai tampak menarik. Bertepatan dengan awal pandemi ya. Ini bertepatan dengan awal pandemi, harganya turun jadi PE-nya bagus. Di kuartal ketiga 2020 tampaknya sudah mulai beranjak keluar lagi dari zona nyaman saya. Oke, kemudian ASGR, grafiknya di kiri bawah berwarna ungu. Sampai dengan kuartal keempat 2019, PE-nya berada di kisaran 10. Akan tetapi, kemudian dia meloncat tinggi di kuartal pertama 2020. Di kuartal kedua dan ketiga masih berkisar di angka 20-an. Jadi, kalau menurut standar saya yang PE-nya maksimal 10, ini sudah kemahalan. Untuk ALI, PE tahun 2019 sangatlah tinggi. ALI grafiknya di kanan bawah warna abu-abu ya. PE-nya hampir mencapai angka 2059, tinggi sekali, di kuartal kedua 2019. Kemudian sempat masuk di daerah yang menarik di kuartal pertama 2020, sampai akhirnya naik lagi melampaui PE 10 di kuartal kedua dan ketiga 2020. Oke, terakhir adalah Auto. Grafiknya di kanan atas berwarna biru muda. Di kuartal ketiga dan keempat 2019, PE-nya cukup menarik, di mana PE-nya ada di angka sekitar 9. Akan tetapi, keluar di tahun 2020. Ini karena perusahaannya, seperti yang kita bahas sebelumnya, dia sedang merugi di tahun 2020. Oke, dilihat dari PE sampai kuartal ketiga 2020, tampaknya ASI yang masih bisa saya pertimbangkan lebih lanjut. Oke, sekarang kita sampai pada bagian akhir dari video ini. Pertama-tama, saya perlihatkan harga nyaman versi saya.
dibandingkan dengan harga di pasar terakhir pada saat video ini disiapkan ya. Di layar kita lihat pergerakan harga dibandingkan dengan zona harga nyaman saya menurut PI-nya, seperti yang kita bahas di slide sebelumnya. Pertanggal 16 Januari 2021, pada saat video ini disiapkan, berdasarkan PI-nya di kuartal ketiga 2020, harga ASII ada di kisaran harga yang sebenarnya ya, tanggal 16 Januari 2021, yaitu penutupan di hari Jumat 15 Januari 2021, harga ASII ada di kisaran 6.500-an per lembar saham. Sedangkan yang nyaman bagi saya menurut EPS-nya atau labanya di kuartal ketiga 2020, karena kuartal keempat belum keluar laporannya ya. Harga nyamannya adalah maksimal di angka 4.626. Jadi angka 6.500 sudah kemahalan. Berikutnya harga auto yang sebenarnya adalah di kisaran 1.100-an per lembar saham. Karena perusahaannya sedang merugi di kuartal ketiga 2020, saya belum bisa memberi angka harga nyaman. Oke, lanjut ke ASGR. Grafiknya warna ungu ya. Harga ASGR ada di kisaran 800-an per lembar saham. Sedangkan yang nyaman bagi saya adalah maksimal di 332 per saham. Kemahalan juga ya. Sudah lebih dari 2 kali lipat. Terakhir, harga AALI. Grafiknya berwarna abu-abu. Harga AALI di tanggal 15 Januari 2021 adalah di kisaran 12 ribuan per lembar saham. Sedangkan harga yang nyaman bagi saya berdasarkan PI-nya di kuartal ketiga tahun 2020 adalah 4.035. Jadi sudah hampir 3 kali lipat dari harga nyaman saya. Oke, kesimpulan dari keseluruhan analisis saham sederhana saya mengenai 4 perusahaan ini, dimulai dari EPS keempat perusahaannya sampai dengan harga nyamannya, saya ketemu 1. Keempat perusahaan ini tidak pernah merugi setidaknya dari 10 tahun ke belakang sampai dengan tahun 2019. Kecuali auto, ini untuk tahun 2020. Perusahaan produsen spare part yang kemungkinan merugi di tahun 2020. Kita belum melihat ya laporan kuartal keempatnya tahun 2020, tapi kalau kita mempertimbangkan laporan kuartal ketiganya, kemungkinan besar dia akan merugi di tahun 2020. Oke, 3 dari 4 perusahaan ini, kecuali Auto, seperti yang saya sebut sebelumnya, lumayan tahan krisis. Ketiga, saat krisis, sepertinya, ini cocok logi saya ya, sepertinya pasar tetap melakukan pembelian kendaraan, akan tetapi menunda servis dan pembelian suku cadang. Terakhir, ASII lumayan menjanjikan, tapi sayangnya sejak kuartal ketiga 2020, kesininya harganya sudah naik lumayan banyak. Jadinya sudah kemahalan. Walaupun belum semahal ASGR dan AALI. Oke, sekian analisis singkat keempat perusahaan segala Astra ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, ya, atau dislike juga boleh, supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten seperti ini. Tulis komentar kalau Anda menemukan kesalahan atau ada komentar yang lain. Tulis saja di kolom komentar. Oke, sekian. Terima kasih dan bye-bye.